Jadi sebenarnya hal seperti ini bisa dianggap sebagai etika politik saja. Secara etik barangkali ya meminta Puan Maharani minta maaf kepada masyarakat Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Hari ini saat video ini dibuat, saya baru saja menemani Rizal Ramli mengajukan judicial review terhadap pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilihan umum yang berisi ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, yaitu 20% kursi atau 25% suara. Saya mau bahas itu Sobat RH sekalian, tapi sebelum itu, untuk video berikutnya saja yang ini ya, saya mau bahas mengenai Puan Maharani dulu ya, yang menyinggung masyarakat Sumatera Barat. Ya, pernyataan Puan Maharani soal mudah-mudahan Sumbar mendukung negara Pancasila. Wah, ini kan luar biasa ini. Memang selama ini Sumbar tidak dukung negara Pancasila. Nah, kita sudah bahas ya di video sebelumnya, bisa dilihat lagi ini thumbnailnya. Nah, yang saya ingin sampaikan saat ini adalah ternyata ada masyarakat atau kelompok masyarakat yang mengadukan Puan Maharani ke polisi. Nah, kita bacakan beritanya ya. Puan Maharani dilaporkan ke polisi karena dinilai hina Sumbar. Jakarta, CNN Indonesia. Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang, PPMM, ada juga ya, melaporkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani ke Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri. Pelaporan itu berkaitan dengan pernyataan Puan yang berharap agar Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. Melaporkan saudari Puan Maharani yang mana dia Ketua DPR RI pada kesempatan yang lampau telah menghina masyarakat Sumatera Barat, kata Ketua PPMM David di Bareskrim Polri Jumat 49. David menuturkan dalam laporan ini pihaknya turut membawa sejumlah barang bukti, antara lain flash disk berisi rekaman suara Puan, tangkapan layar atau screenshot pemberitaan media daring, dan sejumlah lampiran lainnya. Dia mengatakan dalam laporannya pihaknya melaporkan sejumlah pasal, salah satunya terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Kita sudah mereview pasal-pasal yang akan kita laporkan, diantaranya pasal 310, 311, 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, dan pasal 14, 15 KUHP nomor 1 tahun 1946. Itu yang akan kita ajukan ke Bareskrim terkait laporan ini, tutur David. Ya, itulah pasal-pasal yang sering digunakan ya untuk menjerat orang yang dianggap melakukan penghinaan ya,
pencemaran dan lain sebagainya yang menurut saya makin tidak produktif ya bangsa ini. Baik itu pejabat maupun masyarakat yang melaporkan pejabat, sama-sama tidak produktif. Selain ke Bareskrim Polri, David menyebut pihaknya juga berencana melaporkan Puan ke Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR. Besok kita ke MKD hari Senin atau Selasa untuk melaporkan unsur kedewanannya, ujarnya. Sampai saat ini laporan dari pihak PPMM masih diproses di Bareskrim Polri. Belum diketahui apakah laporan itu diterima atau tidak. Wow. Yang tepatnya adalah laporannya tidak diterima karena unsurnya kurang ya. Jadi ada berita dari Detikcom yang menyatakan bahwa polisi tolak laporan soal ucapan Puan, semoga sumber dukung negara Pancasila. Sebagaimana dilansir Detikcom ya, Bareskrim Polri menolak laporan Persatuan Pemuda Mahasiswa PPM Minang terkait ucapan Ketua DPP PDIP Puan Maharani soal semoga sumber dukung negara Pancasila. Laporan ditolak lantaran tidak memenuhi unsur. Tadi diterima oleh bagian siber ya, dan kriminal umum. Sempat diskusi panjang, ada lucu-lucuan. Orang di dalam menyampaikan YouTube itu produk jurnalis. Mabes Polri sudah MOU dengan Dewan Pers, yang mana kalau produk jurnalis harus ada rekomendasi dari Dewan Pers. Mereka tidak menerima laporan kita, kata kuasa hukum PPM Minang, Khairul Amin, di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 4/9/2020. Khairul kemudian mengungkapkan alasan mengapa laporannya tidak memenuhi unsur. Selain harus mendapat rekomendasi dari Dewan Pers, laporan dengan barang bukti berupa rekaman YouTube tidak menyasar kepada Puan selaku pembicara dalam video. Alasannya, satu, itu harus mendapat rekomendasi dari Dewan Pers. Yang kedua, kalau memang produknya YouTube yang kita laporkan bukan Puannya, tapi yang mengupload video ke YouTube-nya. Ini kan jadi kayak mau mencoba kita mengejar yang upload YouTube itu, tapi Puannya lolos. Padahal substansi kita bukan itu, ujarnya. Luar biasa ya. Namun Khairul menilai soal siapa yang menggugah video pidato Puan bukan hal yang menjadi masalah. Menurut Khairul, video rekaman YouTube dan pemberitaan sejumlah media bisa menjadi bukti permulaan. Siapapun yang upload YouTube itu kan nggak masalah. Tinggal bawa bukti permulaan, yang kita bawa portal berita Detik sama Jawa Post. Terus kemudian YouTube sudah kita bawa. Ini mestinya sebagai alat bukti permulaan, sebutnya. Jadi aneh-aneh juga, lama-lama akal-akalan juga ya. Sobat era sekalian, saya pribadi sebenarnya paling malas dengan lapor-melapor seperti ini ya. Ini merusak negara demokrasi kita. Apalagi menggunakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Itu pasal itu menyebutkan melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Jadi sobat era sekalian, ada beberapa paradigma yang ingin saya share ya. Pertama soal kalau kita mengatakan mencemarkan nama baik. Pertama, objek yang dicemarkan itu haruslah benda hidup. Haruslah benda yang bisa didefinisikan. Yang dia memang punya rasa, punya perasaan, punya hati, punya pikiran dan lain sebagainya. Dan harus spesifik. Jadi kalau misalnya yang tersinggung itu adalah masyarakat Sumatera Barat, kan relatif sekali jadinya. Jadi dianggap menghina masyarakat Sumatera Barat. Berat juga ya. Jadi sebenarnya hal seperti ini bisa dianggap sebagai etika politik saja. Secara etik barangkali ya meminta Puan Maharani minta maaf kepada masyarakat Sumatera Barat. Kalau dia tidak mau minta maaf, ya sudah, berarti itulah kualitas pemimpin kita. Artinya ada kesalahan etikal, sifatnya etis, ya mungkin dia tidak mikir bahwa dampaknya luar biasa, tinggal maaf saja selesai harusnya. Tapi kalau melaporkannya dengan menggunakan pasal penghinaan, menurut saya terlalu berlebihan. Apalagi mengatakan bahwa yang terhina adalah masyarakat Sumatera Barat, tapi yang diwakili oleh beberapa gelintir orang saja.
atau diwakili oleh satu organisasi saja. Agak sukar saya menerima alasan seperti itu. Walaupun saya sendiri tidak setuju dengan ucapan Puan Maharani, tidak mesti apa-apa melalui pendekatan-pendekatan pidana, lapor-melapor, yang menurut saya sangat tidak produktif. Jadi harusnya kita harus bisa mendefinisikan yang betul-betul terhina itu adalah memang orang tertentu, atau kalaupun dia banyak orang harus lebih spesifik. Tidak bisa kita satu provinsi Sumatera Barat. Karena kalau kita bicara Sumatera Barat, itu satu provinsi. Dan satu provinsi itu tidak semuanya orang Minang. Apakah semua Sumatera Barat yang dimaksud Puan Maharani itu sebagai semua orang Minang? Ataukah Sumatera Barat orang yang berdiam di Sumatera Barat? Karena kalau orang Minang kan banyak. Di luar Sumatera Barat juga banyak orang Minang. Jadi dari sisi spesifikasi menurut saya agak bermasalah. Yang kedua, Sobat Era sekalian, saya termasuk orang yang tidak terlalu firm, tidak terlalu merasa suka kalau ada lapor-melapor begini. Karena itu potensial merusak demokrasi kita. Ini kan kebebasan berpendapat. Walaupun kemudian tidak tepat, ya kita anggap ini sebagai pelanggaran etika saja. Suruh Puan minta maaf. Kalau tidak minta maaf, ya itulah kualitas yang bersangkutan. Jadi harus jelas siapa yang dihina itu. Saya juga pernah mempermasalahkan misalnya mengenai eksistensi sebuah lembaga. Presiden misalnya, kemudian kementerian apa, kemudian institusi DPR, institusi DPD, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Dia adalah sebuah institusi yang tidak memiliki perasaan, pikiran yang bisa membuat mereka tersinggung. Makanya dalam konteks ini, saya juga mempermasalahkan misalnya soal Jering. Bagaimana mungkin Jering dianggap menghina ID atau melakukan pencemaran terhadap ID atau menyebarkan kebencian terhadap ID misalnya. Karena saya tidak melihat ID itu adalah makhluk hidup. Ya ini pendapat, tapi menurut saya kita dalam alam demokratisasi ini, baik pemerintah maupun civil society, jangan mudah reaktif. Ya, kalau soal menghina ya memang kita harus bisa membedakan antara kritik dan penghinaan. Tapi dalam konteks Sumatera Barat, bisa jadi itu kita anggap sebuah kritik yang keras dari Puan Maharani dengan atau dalam perspektif dia. Jadi dia menganggap bahwa Sumatera Barat tidak Pancasilais orangnya. Ya itu kan perspektif dia. Karena itu mendorong mudah-mudahan mendukung negara Pancasila. Itu perspektif dia. Ya kita hormati. Walaupun mungkin pernyataan itu dianggap keliru, tinggal dibantah, atau kalau dianggap tadi pelanggaran etika, minta maaf. Tapi kalau memang tidak mau minta maaf, ya sudah, itulah demokratisasi. Saya dalam kesempatan ini, Sobat Era sekalian, berapa kali kan menampilkan Refli Harun, orang pecatan yang sakit hati, ya kan? Kemudian Refli Harun, provokator. Refli Harun, apalagi itu, goblok tolol. Bahkan ada yang bilang anjing segala, kacau kan. Tetapi ya itulah resikonya kita berada di ruang publik. Tapi itu untuk public person, ya, public personality, public figure. Tapi kalau ini kan terbalik. Kali ini giliran civil society-nya yang baperan. Harusnya ya tinggal dibantah saja bahwa Anda tidak akurat, omongan Anda out of the date misalnya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian sebentar-sebentar dilaporkan, ya susah kita. Dulu pernah ada debat presiden dan wakil presiden. Ada juga yang melaporkan dianggap the incumbent menyampaikan atau melakukan kebohongan publik karena dianggap menyampaikan data yang keliru. Jadi itu lebih aneh lagi. Jadi Sobat Era sekalian, kalau kita mau produktif berdemokrasi, maka kita harus timbal balik, vice versa. Jadi kalau kita tidak mau dikritik, ya kita jangan mengkritik. Tapi kalau kita mau mengkritik, ya bersedia untuk dikritik. Tapi memang saya berharap untuk pemimpin-pemimpin negara, pejabat-pejabat publik, jangan mudah baperan kalau dikritik. Karena yang namanya pemimpin, yang namanya pejabat dikritik, itu justru keharusan is emas untuk mengingatkan. Karena mereka tadi memegang financial resources, memegang kekuasaan negara, memegang state apparatus. Sehingga
Kalau mereka tidak dikritik, dikhawatirkan mereka akan abuse of power. Tapi bagaimana kalau menghina? Kadang-kadang antara kritik dan menghina itu beda-beda tipis. Sekarang dikembalikan kepada yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan apa-apa mutung, ya berat. Tapi kalau yang bersangkutan menganggap hinaan dengan itu bercanda. Ya contoh adalah politisi ya, yang hobi sekali ngatain saya ya kan. Nah, kali dia mengatakan bahwa saya dungu misalnya. Gara-gara menyatakan bahwa ada kalimat saya kedunguan. Padahal salah mengerti saja, ya dasar orangnya saja yang barangkali tidak pandai untuk menyerap omongan ya. Kenapa saya mengatakan bahwa kalau kami Koalisi Aksi Masyarakat Indonesia berubah menjadi partai politik, sementara sekarang kita lihat politik kita kacau, ya kan? Politik kita penuh dengan money politics dan lain sebagainya, pemilunya tidak jurdil, ya sama saja. Kami akan terjebak pada kedunguan. Jadi yang dungu itu kami, itu pun kalau dia mau menjadikan dirinya partai politik. Karena dia akan terjebak dalam kubangan yang sama. Justru ketika berada di luar, menggempur untuk memperbaiki sistem. Maksudnya begitu. Tapi kalau kita sudah menjadi partai politik juga, maka kita tidak akan beda dengan partai-partai politik lainnya. Tidak ada perjuangan dari luar untuk melihat bagaimana yang namanya partai politik itu tumbuh sebagai oligarki, bahkan tumbuh person-person atau personal-personal yang otoritarian, yang otoriter. Jadi kalau kita mau berdemokrasi yang genuine, kita jangan mudah apa-apa melaporkan kepada pihak yang berwajib atau ke polisi. Kasihan polisinya, karena akan bingung memperlakukan. Baik itu laporan dari pejabat untuk mengusut masyarakat, atau laporan dari masyarakat agar kemudian pejabatnya diusut. Itu sama dilematisnya. Sama susahnya bagi polisi. Karena selalu akan memunculkan pergunjingan dan kemudian pertanyaan mengenai prinsip equality before the law, prinsip kesamaan di hadapan hukum. Nah, sebagai contoh ini, laporan pemuda dan pelajar Minang ini langsung ditolak Bareskrim. Pasti kemudian akan dipersoalkan seolah-olah polisi berpihak. Padahal harusnya organisasi ini cukup memberikan statement balasan kepada Puan Maharani, satu. Kedua, meminta maaf misalnya. Atau mengadukan ke Dewan Kehormatan DPR. Nah, saya setuju. Karena kalau pendekatannya etika is okay. Nanti akan diukur apakah statement tersebut melanggar etika atau tidak. Tapi kalau apa-apa dikriminalkan, apa-apa dipidanakan, apakah kita berpikir bahwa banyak orang yang akan dipenjarakan gara-gara Undang-Undang ITE pasal 27? Kan nggak begitu. Cukuplah korban-korban sebelumnya dan tidak perlu ada korban-korban baru yang terkait Undang-Undang ITE. Kalau memang ada unsur kritik yang keras atau penghinaan, maka lakukanlah balasan dengan setimpal dengan menggunakan media yang sama, tapi jauh lebih beradab ya, dan sesuai dengan Pancasila, dan kita tidak terlalu menggubrisnya. Toh sering saya katakan, orang tidak akan jadi hina karena dia dihina. Ya, orang tidak akan kelihatan bodoh karena dia dikritik. Bahkan dalam konteks Sumatera Barat yang dianggap dihina oleh Puan Maharani, itu dianggap ya, sesungguhnya kan justru simpati kepada Sumatera Baratnya, bukan kepada Puan Maharaninya. Puan malah menjadi bulan-bulanan. Dan dia barangkali menyesal mengeluarkan pernyataan atau perkataan itu. Jadi buat apa kita menambahinya lagi dengan laporan kepolisian? Seperti halnya Luhut Panjaitan melaporkan saya Didu misalnya. Atau dulu Nazar Rudin melaporkan Anas Urbaningrum. Saya juga pernah dilaporkan dalam kasus MK 2010 dulu oleh seorang bupati di Sumatera. Jadi melapor begitu tidak produktif kita sebagai bangsa, padahal banyak sekali PR yang harus kita selesaikan, dan kita harus belajar berdemokrasi secara baik dari pihak pemerintah, pihak penguasa maupun pihak masyarakat atau civil society.